Halo semuanya, kembali di podcast Lab 45. Hari ini saya, Muti, dan Reina, kami analis politik keamanan, akan diskusi topik yang seru nih ya, Reina ya, tentang industri kendaraan listrik di Indonesia. Jadi kita hari ini kedatangan dua tamu spesial, Reina. Betul banget. Ya, yang pertama Pak Bob dari PLN, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan. Dan yang kedua, ini senior saya dulu di HUI dan Senior saya juga. senior kita. Senior kita. Dan sudah pernah ke webinar Lab 45 juga. Pernah kita undang ya. Iya, Mbak Ditri dari Yayasan Cerah, Direktur Eksekutif. Selamat datang Pak Bob dan Mbak Ditri. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih Mbak Ren sama Mbak Muti. Pak Muti. Hampir sedikit-sedikit dengan teori Muti itu. Aduh, apa itu? Iya. Terima kasih sudah ngundang saya. Juga selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak. Sebelum kita tanya-tanya Pak Bob dan Mbak Ditri, kita mau share dulu ya Ren ya, hasil riset cepat aja tentang industri kendaraan listrik di Indonesia. Silakan Rena. Ya, kalau mau mancing dulu nih ya, yang paling grande kalau kita ingat bulan lalu tuh Pak Jokowi kan meresmikan KITB, itu kawasan industri terpadu Batam. Nah, katanya ini adalah fasilitas yang terintegrasi untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Ini lengkap banget ya. Jadi kalau misalnya menyimak tuh memang bulan lalu, udah 1 bulan yang lalu. Nah, di KITB ini itu kan kita pengennya ada industri baterai listrik yang terintegrasi. Nah, kalau di tahap awal ini memang tujuannya kan kita menjadi kiblat industri terbesar nih ya di dunia. Kalau di ASEAN ini ada Thailand saingannya, dan bahkan kita ini udah ada investasi dari konsorsium LG. Besarnya juga nggak main-main ya Mbak, 142 triliun. Dan ini nantinya menyerap 20.000 tenaga kerja. Nah, ini produksinya itu sekitar 140 GWh gigawatt. Itu targetnya di 2030. Dan tentu saja ini nggak semuanya buat kita, tapi juga diekspor. Jadi ada tambah pemasukan juga ya buat Indonesia. Nah, balik lagi, ini kita tuh memang tujuannya produsen utama produksi yang berbasisnya nikel. Jadi kayak ada baterai litium, baterai listrik, terus juga tentunya tadi baterai kendaraan listrik itu. Nah, kemudian nih, kalau misalnya ini kan udah project gede ya Mbak ya, mungkin Mbak Muti bisa juga ceritain nih gimana implementasi secara legalnya dari Indonesia tuh udah ada apa sih? Iya, jadi ambisi besar ini yang menjadi kiblat dunia untuk industri kendaraan listrik ini sudah ada peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai. Nah, udah banyak meskipun Pak Luhut salah satu menteri yang sudah tampil di publik gitu menyatakan ambisi Indonesia, dan beliau juga mengatakan bahwa dibutuhkan investasi sekitar 35 miliar US dollar untuk mengembangkan industri ini dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Kemudian beberapa menteri juga sudah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang penting ya di media, contohnya Erick Thohir, beliau menyampaikan bahwa kami membuat konsorsium sangat besar, PLN, Pertamina, dan Inalum, untuk membuat perusahaan baterai nasional, di mana kami berpartner dengan CATL dari China dan LG dari Korea. Dan ini mulai produksi baterai untuk kalangan di luar negeri dan dalam negeri di tahun 2023. Gitu, Ren. Iya, itu tadi kalau Mbak Muti ceritain ada PLN juga ya, kebetulan ada Pak Bob di sini. Nanti kita tanya-tanya. Betul, kita beda.
Jadi kalau misalnya kita lihat tadi kan Mbak Muti bilang juga udah banyak kementerian yang terlibat, terus juga ada industri-industri lain ini. Nah kalau misalnya dilihat memang ekosistem yang kita pengen bangun di Indonesia ini ada banyak nih dari hulu sampai ke hilir. Kalau misalnya lihat di hulu itu tadi ada LG, CATL, itu dari pertambangan, smelter, terus ada prekursor. Nah di hilir ini juga ada produknya yaitu sel baterai, baterainya, terus kendaraannya juga itu ya. Jadi kendaraan listriknya itu sendiri dan juga stasiun pengisian daya. Nah di sini Pak Bob ini yang bertanggung jawab nih dari Tugas Pak Bob PLN berat yang nih. akan supply listrik gitu. Tapi nggak cuma sampai situ Mbak, kita juga memikirkan sampai daur ulangnya. Jadi dari sisi lingkungannya itu juga diperhatikan karena kan kita pengen mendorong kendaraan listrik ini itu untuk supaya lebih hijau, lebih lingkungannya lebih sustainable. Nah, makanya kan harus dipikirin dari hulu sampai hilirnya itu tadi. Goalsnya besar sekali, hambatannya nggak kalah besar. Yang utama mungkin investasi awalnya tuh yang tinggi ya untuk mengembangkan industri kendaraan listrik ini. Kemudian untuk industri ini maju, berarti kan harus ada konsumen yang banyak juga ya. Nah, bagi kebanyakan warga Indonesia yang sebagian besar di kelas menengah ya, Ren, ya, kayak kita ya. Agak sulit ya Mbak Agak sulit, ya untuk karena afford itu. iya, terutama mungkin kalau untuk motor listrik harganya masih affordable kali ya bagi yang mampu. Tapi untuk mobil listrik itu kayaknya cenderung masih di atas. Harga rata-rata mobil lah ya. Iya, maksudnya dibandingin harga mobil tradisional, harga mobil listriknya masih mahal. Kemudian kita termasuk saya sih ya, kayak kesadaran konsumen masih kurang nggak sih mengenai kayak maintenance-nya gimana. Mungkin kalau mau dijual kembali itu harganya apakah naik atau turun, terus teknologinya, mungkin kayak pajak-pajak peraturan terkait mobil listrik ini masih asing lah masih ya. asing ya. Beda karena kan dari mobil biasa. Iya, karena ini yang sesuatu yang baru ya. Kemudian butuh juga infrastruktur penunjang seperti charging station. Kalau saya pribadi belum pernah lihat nih di Iya, saya Jakarta. juga nggak pernah lihat Belum pernah lihat. bentuknya Kurang kayak main apa kita. gitu. Karena Iya. belum ada mobil listrik, jadi nggak ke charging station. Oh iya, Nah, Jadi benar. kalau ada betul. mobil Mungkin listriknya mereka pakai, tamunya. pasti lihat gitu. Saya malah sering banget loh lihat charging Iya. station. Oh, sering ya, Mbak? Iya, di ada. bilangan segitiga emas tuh di Oh Sudirman. iya benar. Kurang main. Kalau gitu. kurang main kita ke pusat ya. Nah, itu banyak banget loh. Dulu dekat tempat tinggal saya ada yang besar sekali. Jadi kalau menurut saya SPKLU sih udah banyak. Memang Udah udah mulai banyak sih banyak. ya. Oke. Tapi memang kayaknya terpusat ya, masih di Jakarta Pusat. Terus mungkin kalau di daerah-daerah yang memang nggak banyak yang punya kendaraan listrik, kayaknya juga sulit Susah. nyari gitu Iya, kan. iya. Betul sih. Terus kasih tahu Ren sekarang, Ren, insentifnya apa aja. Jadi untuk ya konsumen. mungkin dari hambatan-hambatan tadi untuk menggenjot nih supaya kendaraan listrik banyak dibeli juga ada insentif. Kayak tadi kan udah dibilang ya banyak yang dibebaskan dari pajak-pajak, misalnya barang mewah, bea masuk, pertambahan nilai, PPh, dan pajak lainnya. Atau misalnya kayak balik nama itu juga dibebaskan dan DP juga dibebaskan. Nah ini ada insentif yang menarik nih, potongan biaya. Katanya PLN itu kalau misalnya biaya peningkatan kapasitas listrik rumah itu digratiskan atau dipotong biaya. Terus ada diskon 30%. Nah ini Pak Bob klarifikasinya boleh Pak Bob? Gimana Pak Bob? Mau langsung klarifikasi apa boleh, nanti? Boleh. Oh, Nggak apa-apa boleh. Pak, kita langsung klarifikasi. Kalau- Sekalian mungkin ditambahin dikit kali ya, dari PLN ini udah support apa aja, seberapa PLN siap untuk menunjang ekosistem adanya kendaraan listrik di Indonesia gitu. Boleh Pak Bob, langsung aja Langsung aja dikomentari. ya. Jadi Siap. kalau kesiapan itu sangat siap sekali. Pertama kesiapan dari sisi hulu tentang produksi kita, kemampuan untuk kita menyalurkan daya kepada masyarakat. Itu sekarang hampir semua tempat di Indonesia ini sudah surplus listriknya. Jadi tidak kekurangan lagi. Nah, bahkan kita ada berlebih-lebih nih akibat pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan pada Pak Jokowi, ada 35.000, itu menambah yang luar biasa. Nah, dari segi hulunya, kemudian dari segi infrastruktur juga kelistrikannya siap untuk mendukung infrastruktur ketenaga listrik untuk infrastruktur charging station. Nah, charging stationnya juga kita juga ikut aktif sesuai dengan Perpres 55.
Jadi banyak yang sudah kita pasang, walaupun tidak ada kendaraan listriknya, kita pasang dulu aja, karena nanti ditanyain antara telur sama ayam, kita pokoknya jalan dulu gitu, jalan dulu, dan itu fungsinya kita semua, khususnya di Lengsamnya dari pemerintah seperti BUMN. Jadi kita sangat siap. Kemudian dari kesiapan dari sisi hilirnya kita lakukan terkait dengan charging station, kita terus menambah. Sekarang itu sudah 143 dari yang ada dan seluruh Indonesia, dan akan kita tambah lagi 40 dari program reguler dan 64 dari program yang untuk G20. Itu di luar daripada untuk home charging yang kita siapkan 200.000 ya, untuk 200 unit untuk G20. Itu nanti akan kita sebarkan di tempat, karena ini ultra fast charging ya, yang sangat cepat, bisa 10 menit untuk top up. Jadi diharapkan bisa di jalan-jalan tol kita bisa pasang, itu ada 64 unit ya. Katakanlah untuk mobilnya ada 2 atau 4 ya. Jadi ada 60 unit lah yang bisa kita sebar di samping yang reguler kita laksanakan itu 40 untuk SPKLU. Kemudian untuk yang lainnya kita akan kembangkan juga apa yang dinamakan baterai swap yang kita adakan sekitaran 40 unit di tahun ini. Itu untuk kendaraan roda 2. Dan yang paling penting kita menyiapkan juga, kan banyaknya di sini kalau bukan long haul atau kalau liburan-liburan seperti tahun baru, seperti lebaran, kan kita sering ke kampung, itu kan long haul gitu. Kalau untuk pemakaian dalam kota dan hanya untuk misalnya kegiatan sehari-hari, itu cukup charging di rumah saja sudah sangat memadai. Dan di mana-mana dari statistik yang mungkin belum ada di sini, mungkin setelah ini ya, di statistik kan 85 sampai 90% itu chargingnya di rumah. Oh, gitu. Jadi kalau di rumah kan artinya kesiapan kita di rumah. Nah, kesiapan daya kita sudah cukup mumpuni, tinggal bagaimana supaya customer experience-nya kemudahan. Maka itulah kita berikan beberapa daripada kemudahan tadi. Pertama, kemudahan yang kita lakukan adalah bagaimana mereka untuk menambah daya listriknya di rumah, dan untuk pasang baru khusus kalau misalnya jurusan untuk chargingnya itu, kita kasih diskon. Diskonnya itu apa? Ini tadi Besar ya sekali. yang penting. Berapa persen, Pak? Diskon biasanya kalau tambahan ya per PA itu kan 1.000 ya. Rata-rata kalau nambah daya itu kalau untuk pelanggan-pelanggan besar itu sampai 4 juta, 4,5 juta. Tetapi khusus untuk sistem home charging ini yang dibandel dengan sistem nanti juga ada diskon juga untuk pemakaian hanya 150.000. Itu cukup ganti cukup ganti biaya kerja saja sebenarnya. Bukan biaya kerja ya sebenarnya, untuk ini saja supaya partisipasi doang gitu. Nah, itu yang lainnya apalagi selain daripada tadi untuk home charging ini ya, maka kita sudah terintegratif, kita sudah kerjasama dengan para ATPM, agen-agen penjualan ya dari mobil listrik, itu terintegrasi ke situ. Jadi mendaftarnya nggak perlu ke kantor, langsung di situ ada, langsung sekalian beli mobil, sekalian masuk di dalam ekosistem ini gitu. Untuk tambah dayanya sudah dibandel di situ. Langsung datang misalnya ke salah satu merek misalnya datang, oke, di situ ditawarkan, oke, langsung mau masuk di home chargingnya PLN, masuk home chargingnya PLN, langsung dapat di situ untuk tambah dayanya yang dapat diskon hingga ya menurut saya itu lebih dari 4 juta ya, yang pokoknya jadinya itu 150, enggak usah pikir-pikir ya, jadinya 150.000. Kemudian nanti kalau masuk di sistem kita, home charging sistem kita, ada beberapa kemudahan lain. Contohnya untuk kalau ngecasnya itu cuma sekitar biaya ngecasnya biasanya tarif normal itu 1.447 atau 1.600 sekarang untuk tarif R3 itu didiskon 30%. Nah, yang itu Benar tadi berarti ya. Dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Dan jangan lupa sistemnya itu ada yang istilahnya auto atau apa namanya di set remote chargingnya melalui HP saja. Oh, saya pokoknya ngeset remote-nya jam 10, jangan mentang-mentang kan kita pulang ke rumah kan nanti jam 10 capek dong, udah ngantuk ini. Pasang aja langsung cek. Nanti mulainya otomatis jam 10. Menarik, Jam 10 atau pakai kalau nggak mau ya cek-cekin juga dari kamar aja, pakai HP. Manual. Tapi pakai HP, nggak datang ke garasinya kan udah ngantuk-ngantuk itu, nanti ketabrak kepalanya kejedut ya. Terus dimasukin, udah selesai. Ngecas lah dia, nanti di set lagi. Sampai jam 5 saja. Penuh nggak penuh, pokoknya sampai jam 5 saja. Ya, di set aja. Terdengar sangat praktis ya. Ya, itu untuk experience yang kita ciptakan dengan sistem charge-in kita yang sudah terintegrasi dengan PLN Mobile. Jadi dengan satu genggaman saja di dalam charge-in itu tidak hanya untuk home charging sendiri, tetapi juga SPKLU kalau mencari di mana untuk di luar. Langsung pembayarannya pakai sama kayak
bayar rekening listrik di PLN Listrik Mobile. Di situ Hmm. ada menggunakan perbankan, ada wallet, bisa gunakan. Hmm. It's very simple, itu kemudahan kalau menggunakan listrik. Oke. Yang khawatiran saya ini, Pak Bob. Jangan banyak khawatirnya. Oh, jangan khawatir ya. Nggak, Orang ini sebenarnya sering banyak khawatir, jadi sakit jantung nanti cepat. Itu. Jadi kita nih sebenarnya kita sih dukung ya program pemerintah mengembangkan industri kendaraan listrik ini, karena kan semakin banyak kendaraan listrik di jalan berarti kan harusnya bisa mengurangi penggunaan BBM ya. Nah, di level global juga penggunaan kendaraan listrik ini kan bagian dari elektrifikasi ya, upaya untuk mengurangi emisi karbon. Tapi kalau saya cek ya Pak, di Indonesia kan 80% listriknya itu masih bersumber dari bahan bakar fosil. Gitu. Jadi nanti kalau Indonesia ingin mencapai target tadi tuh menjadi kiblat industri kendaraan listrik, makin banyak kendaraan listrik di jalan, terus listriknya dipasoknya dari bahan bakar fosil terus, atau Indonesia ini udah siap melakukan transisi energi gitu. Aku mau tanya ke Mbak Ditri dulu deh, kalau dari sudut pandang aktivis ya Mbak yang memperhatikan lingkungan, energi, apakah Mbak juga mempunyai concern yang sama dengan saya? Bagaimana Mbak melihat ambisi pemerintah ini? Apakah kita sebenarnya sudah siap untuk melakukan elektrifikasi itu? Makasih atas pertanyaannya. Jawaban singkatnya, concern-nya sama, ya. Tapi kalau ditanya, apakah Indonesia sudah siap? Jawabannya adalah siap nggak siap memang harus elektrifikasi. Karena elektrifikasi itu adalah langkah pertama menuju masa depan sistem energi yang berkelanjutan, yang bersih, yang berbasiskan energi terbarukan. Kalau misalnya tidak dilakukan elektrifikasi, maka opsinya untuk transportasi terutama itu agak mentok gitu. Kita memang bisa bertransisi ke bahan bakar nabati, tapi dia ada limitnya sayangnya. Limitnya dari bahan bakar nabati itu kan adalah lahan, ya kan? Jadi maksudnya ada beberapa opsi transportasi besar kayak penerbangan gitu ya, sama shipping itu lebih susah untuk elektrifikasi. Jadi mungkin kasih dia dulu untuk transisi ke bahan bakar nabati. Nah, kalau yang kayak kita ini passenger vehicles gitu ya, 2 roda, 4 roda gitu ya, untuk transport pribadi maupun untuk mass rapid transport gitu ya, itu sebaiknya langsung aja lompat ke kendaraan listrik. Nah, tadi kan Pak Bob udah bilang tuh, bagus nih, dayanya lagi banyak, lagi surplus. Jadi sebenarnya ini momentum yang paling tepat bagi Indonesia untuk langsung akselerasi gitu ya, untuk kalau bisa tuh lempar semua insentifnya itu untuk genjot pasar ya, supaya lebih cepat nih pindahnya ke paling nggak ke skuter listrik dulu gitu ya. Terus kemudian semoga dengan dibangunnya industri hulunya mobil listrik, jadi bukan produsen listriknya ya, tapi assemblingnya misalnya ya, dan juga dengan harga baterai yang semoga bisa turun lebih cepat gitu ya, dengan digenjotnya semua industri penunjang produksi baterai, semoga sih bisa turun dengan cepat ya harga mobil listrik, kendaraan listrik. Saya juga udah dari kemarin naksir, Pak Bob, udah pengen banget nih, naksir banget beli mobil. Yang mana, Mbak? Nggak boleh sebut merek boleh gitu. kayak di sini ya. Jadi yang itu tuh, yang di endorse selebriti itu tuh, gitu ya. Iya. Kayaknya inden itu, Mbak. Ya itu. Inden. Selain inden mobilnya, inden duitnya juga, Pak. Jadi kita doakan supaya Mbak Ditri dapat rezeki yang banyak. Amin. Kita juga doain, Mbak. Tapi udah nyobain skuter listrik. Saya doain. Dan skuter listrik itu sebenarnya solusi praktis banget loh untuk di perkotaan. Saya juga heran kenapa sih nggak lebih banyak ya pindah ke skuter listrik. Mudah-mudahan sih ada upaya-upaya untuk bisa mungkin ya sedikit membatasi penjualan yang konvensional supaya menggenjot perpindahan ke yang listrik. Nah, balik lagi ke story tadi, ada beberapa kekhawatiran.
Dan aku sih sepakat ya dengan kekhawatiran tersebut, bahwa saat ini terutama Jawa Bali 80% listriknya berasal dari energi fosil. Dari kami melihat pemerintah tuh punya intensi yang baik sekali dengan sudah menetapkan target untuk mencapai netralitas karbon di tahun 2060 atau lebih cepat. Jadi bagus tuh ada bahasa atau lebih cepat gitu. Itu kan welcoming banget ya. Berarti membuka ruang dong gitu ya untuk ada akselerasi lebih. Nah, itu kita dari sisi masyarakat sipil tuh menyambut banget gitu. Terus kita juga lagi menunggu-nunggu banget. Kan sebenarnya kemarin udah ada beberapa planning yang disebarluaskan, tapi masih ancer-ancer lah istilahnya ya, masih sangat high level. Kita menunggu nih yang disebut dengan Grand Strategy Energi Nasional GSEN yang seharusnya sih benar-benar dipublish in full dengan semua detailsnya dalam waktu dekat. Betul ya Pak Bob ya? GSEN. Ya. Benar-benar kita semua ya di sektor ini tuh benar-benar menantikan nih jadinya nanti gimana. Kalau dari PLN sendiri kita udah sempat melihat ya beberapa skenario untuk beralih ya dari pemanfaatan terutama energi batu bara dan juga diesel. Ada program keren banget namanya dedieselisasi gitu ya, di mana itu adalah upaya PLN ya untuk mengurangi pemanfaatan diesel untuk berbagai PLTD terutama yang di skala kecil menengah ya di beberapa outer islands ya, remote islands gitu ya. Itu sangat-sangat kami dukung. Kemudian juga ada upaya untuk menetapkan untuk tidak menambah ya lagi PLTU dalam rencana penyediaan listrik PLN ke depannya. Cuman sayangnya yang masih ada di situ masih belum bisa dibatalkan. PLN sudah menyebutkan banyak alasan-alasan, salah satunya alasan legal, dan kami sangat paham. Tapi kami berharap dari masyarakat sipil bahwa dengan adanya tren pembiayaan yang udah bergeser gitu ya, mudah-mudahan proyek-proyek itu mungkin akan hilang dengan sendirinya, mudah-mudahan ya. Gitu. Jadi nggak perlu dibangun, nanti kan takutnya kalau udah dibangun nanti ada lock-in ya Pak ya, jadi nggak bisa beralih dengan cepat gitu loh, dan itu akan butuh upaya yang luar biasa, pembayaran kompensasi dan segala macam, bukan hanya akan membebani PLN tapi juga rakyat Indonesia, karena PLN adalah kita gitu kan. Jadi PLN adalah kita. karena kan PLN ada membutuhkan, dia kan menyediakan listrik murah bagi rakyat Indonesia, didukung oleh fiskalnya rakyat Indonesia gitu ya. Jadi PLN adalah kita, kalau PLN-nya terbebani, kita juga terbebani, nanti dari fiskal kita juga harus lebih banyak untuk mendukung PLN. Karena ingat, PLN itu cuma satu-satunya di Indonesia, kita nggak boleh membiarkan PLN bangkrut atau apa, nanti kita jangan sampai gitu kan. Jadi itu yang penting untuk diingat gitu. Nah, yang mau aku sebutkan di sini adalah bahwa selain kekhawatiran soal listrik kekhawatiran soal energi fosil di listrik, kami juga di masyarakat sipil punya kekhawatiran soal pemanfaatan energi fosil di rantai produksi dari mobil listrik ini sendiri. Nah, ini di luar PLN. Ini adalah dari sisi processing mineralsnya gitu ya. Karena smelter-smelter itu dari desain yang kami sudah lihat dari MindID dan juga dari pemerintahan unit kementerian yang bertanggung jawab, itu memang desainnya adalah untuk menggunakan batu bara gitu ya. Kan smelter itu sangat energi intensif gitu ya. Nah, kekhawatiran kami adalah bukan hanya dari sisi emisi karbonnya saja yang akan muncul, tapi gimana ya competitive value dari nikel dan produk turunannya yang harusnya kan bukan hanya buat pasar Indonesia tapi juga pasar global itu kan juga akan turun. Soalnya yang dilihat kan juga ini nikel ini dihasilkannya bagaimana, baterai ini diproduksinya bagaimana. Nah, itu perlu ada solusi juga, dan ini sekali lagi di luar PLN. Ini adalah biasanya pemanfaatan itu keputusannya diambil oleh unit industri atau estate atau kementerian bersangkutan gitu ya. PLN nggak semuanya disuplai oleh PLN. Memang ya listriknya betul ya Pak ya. Kalau untuk smelter itu ya kadang mereka ada KEK, jadi mereka punya IUPTL sendiri dan sebagainya. Ini perlu dibuka dan perlu dicari solusinya ya. Gimana caranya supaya nikel kita juga carbon friendly gitu, low carbon gitu ya, low carbon, environmental friendly. Plus juga tentunya pertambangan dari sononya memang nggak selalu mulus ya tata kelolanya. Nah, itu juga harus diperhatikan tuh, karena nanti kalau misalnya nikel kita tiba-tiba dibilang, dan udah sih mulai ya, kemarin udah banyak liputan soal aspek HAM, kemudian soal juga dumping ya dari limbah pertambangan nikel ini juga perlu kita perhatikan sebagai negara kalau kita mau produk kita
produk baterai kita yang disuplai oleh nikel produksi kita itu kompetitif, ini adalah aspek-aspek di hulu yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah permasalahan soal TKDN ini, ya. TKDN ini adalah mandat yang bagus sekali, filosofinya ya, niatnya baik, gitu ya. Niatnya baik sekali, maksudnya kan untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri. Hanya saja di dalam sejarahnya teknologi energi bersih di Indonesia, TKDN sering menjadi penghambat sayangnya. Jadi gimana caranya, concern-nya ini, gimana sih caranya kita dapat balance-nya antara kita melindungi kepentingan dari cita-cita industrialisasi dalam negeri, dengan menyeimbangkan dengan pasar nih, yang lagi kepengen banget mobil listrik gitu loh. Nanti jangan sampai nih PLN udah capek-capek bangun SPKLU, udah campaign gitu ya, tapi harga mobil listriknya tetap tinggi. Masih tinggi. Tinggi banget gara-gara tapi insentif udah banyak nih digelontorin ya misalnya ya. Tapi mobil listrik tetap tinggi karena misalnya ada TKDN ini gitu loh yang kemudian membuat kita nggak bisa mengakses mobil listrik yang lebih affordable dari luar gitu. Itu kan contoh yang kita hadapi ya Pak Bob ya di energi surya ya. Yang itu yang sempat kok nggak bisa turun-turun harganya, oh karena TKDN. Jadi TKDN boleh asalkan betul-betul ada investasi dari pemerintah maupun dari swasta yang ditarik oleh pemerintah ya di membangun kapasitas manusianya, teknologinya diakuisisi gitu kan dan sebagainya. Jadi jangan itu yang diterapin dulu gitu ya dengan membabi buta sehingga nanti kita sampai tahun 2040 tidak bisa mengakses mobil listrik yang harganya normal gitu loh. Maksudnya harganya tuh kompetitif lah sama mobil tradisional konvensional ya combustion engine gitu ya. Jadi sampai kapanpun pasar mau dibilang kok pasarnya sensitif banget sama cost, lah iya gitu loh, kita kan negara berkembang ya, jadi itu luxury banget bagi kita gitu loh. Nah gimana caranya biar jangan jadi luxury item, itu juga harus dipikirin. Itu dulu dari saya. PR-nya berat banget ya pemerintah ya, harus mencari keseimbangan. Betul, dari hulu ke hilir nih semua harus dipikirin gitu ya. Oke, aku ke Pak Bob deh, Pak Bob sekarang. Ya Mbak Mukti. Mengenai transisi energi nih Pak, untuk kan pingin mengembangkan industri kendaraan listrik ini kan terus ke depan makin banyak, makin maju gitu ya. Dan listrik pasti terus dibutuhkan gitu. Semakin banyak mobil listrik di jalan berarti kan semakin besar juga tuntutan bagi PLN. Kalau jauh ke depan gitu ya Pak, mungkin nggak tahu deh 10, 20, 30 tahun ke depan, rencana pemerintah untuk menghasilkan listrik ini dari disebutnya energi baru terbarukan ya. Itu siapnya kira-kira kapan dan rencana utamanya apa Pak? Saya kepikiran PLTN. Saya dari 2015 atau 2016 tuh sudah dengar Batan itu berencana untuk membuat miniatur PLTN ya Pak. Yang sampai sekarang akhirnya kok belum jadi gitu, entah masih di tahap desain atau tahap apa. Kalau dari PLN sendiri Pak, apakah ada rencana untuk menghasilkan listrik dari misalnya PLTN atau mungkin energi lain? Yang terbarukan ya Pak. Terbarukan sudah banyak. Kita kan sekarang kontribusinya lebih dari 12% untuk energi terbarukan kita dari produksi total kita ya. Artinya, tapi itu kan masih sedikit ya Pak ya? Iya masih sedikit sekali dan tahun 2025 kan sudah ditargetkan sekitar 23%. Dan target itu kita yakin adalah dengan berbagai cara yang saat ini sedang kita lakukan. Kita membangun sekarang untuk energi-energi yang terbarukan, misalnya PLTS Apung yang berada di untuk di danau itu loh. Dan kita gunakan juga PLTA besar yang kita bangun dan yang on the pipeline yang saat ini lagi on the construction. Itu juga kan energi terbarukan. Kemudian kita juga ada angin yang sudah dikembangkan, baik itu di Sulawesi Selatan, di daerah Tulu, kemudian di daerah Pindrang ya, di daerah tengahnya Sulawesi itu ya, bukan Sulawesi Tengah ya, kira-kira itu
Sidrap di daerah Sidrap itu sudah ada PLT. Itu kan kita semua mengadop itu. Nah, apakah nanti ada PLTN? Kalau memang memungkinkan teknologinya dan sudah banyak, why not? Kita juga siap menerima, siap mengadop itu. Nah, itu adalah semua adalah kesepakatan kita. Dan di dalam roadmap strategi kita, net zero emission kita itu 2060. Dan sudah ada strategi secara detail kita paparkan juga. Tahun berapa akan pensiun batu bara. Dan tahun berapa kira-kira ada early retirement. Tahun berapa kita mulai membangun besar-besaran untuk itu. Dan itu semua harus ada sinkronisasi, kan? Harus ada harmonisasinya dengan kebutuhan. Nah, saat ini yang kita lakukan adalah tentu saja. Nah, sebelum saat ini ya, transformasi PLN itu kan ada 4 pilar. Salah satu pilar utamanya green loh. Green itu kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah perusahaan energi masa depan dan itu sudah energi green, sudah pasti itu. Di RUPTL kita yang sekarang yang tahun 2022 sampai 2030 itu pemakaian untuk energi terbarunya sudah mencapai di atas 50%, 52%. Artinya bahwa dari semangat dan kejuangan kita sudah ada dan dilihat daripada RUPTL-nya, rencana umum penyediaan tenaga listriknya. Tapi tidak sampai di situ juga. Pada saat ini juga yang seperti kata Mbak Ditri tadi, kan kita tidak bisa kalau sudah matikan tanda tangan kan bahaya karena kita juga punya keraha bodas dulu kita diisu kemudian kita kalah itu nggak dibangun kita harus bayar duitnya gitu loh. Jadi yang belum dibangun itu uangnya ujung-ujungnya ke negara juga. Tetapi yang kita lakukan adalah kalau mereka tidak bisa financial close dan ada di dalam kontrak kita keluarkan. Beberapa saat yang lalu kita sudah membatalkan ada beberapa IPP yang bersifat PLTU. Itu kita batalkan dan itu sudah masuk pipeline kita. Jadi itu sudah langsung langkah nyata yang sudah diberikan. Tetapi sekali lagi harus ada keseimbangan antara demand dengan supply. Kalau kita selalu melihat supply, tapi demand-nya didiamin, kata Mbak Ditri tadi, jelas nggak bisa. Hidup ini adalah suatu ekosistem, Mbak. Ada rantai aja kan ekosistem kita rantai makanan masih ingat waktu pelajaran dulu SMA biologi ya, Mbak, betul nggak? Iya, Atau nggak biologi SMP itu? Iya. Ada rantai makan kan, ada yang besar, kecil, plankton, kemudian jadi satu. Tapi kalau satu putus, kan putus semua itu. Jadi harus ada keseimbangan itu. Jadi kita dorong juga dari hulunya, dari PLN yang sudah berkomitmen, dari hilirnya juga harus berkomitmen. Artinya adalah kita sekarang berubah mindset-nya. Gunakan energi-energi yang berbasis bersih dan berbasis daripada industri dalam negeri. Bukan artinya harus mahal, enggak terlalu, Mbak. Dalam negeri lebih murah itu banyak. Tetapi kadang-kadang kita lupa lihat yang satu seolah-olah seluruhnya. Satu seluruhnya, dia generalisir lah itu. Contohnya adalah energi yang kita ini adalah sebenarnya kalau energi import itu adalah BBM. LPG import itu. Bagaimana kalau energi domestiknya gunakan listrik? Kalau gunakan kompor masak ngapain masih pakai gas LPG yang import? Ya, harganya lebih Saya murah. udah kompor listrik. Iya, kompor listrik bagus sekali. Murah katanya. Itu beli galon 3 kilo yang untuk orang miskin loh. Disubsidi. Wah, saya warnanya bukan hijau Pak di rumah. Bukan melon lah ya. Aku yakin kalau di sini kan Mbak Muti kan sudah sangat ini, saya kan Mbak Re juga kan sudah sangat ini ya, sangat membantu lah. Itu yang bukan haknya tidak akan diambil. Langsung kompor listrik mungkin Mbak, habis ini kita beli kali ya. Lihat-lihat dulu. Berarti kan kita berusaha mengatur. Kemudian mobil itu BBM ICE, internal combustion engine. Itu import. Kita ini net imported. Non imported. Production kita cuman berapa sekarang? Rencana di dalam APBN kan 700.000 barrel per day ya, BPUD. Nyatanya turun terus sampai 600-an sekarang, 656 turun lagi. Tapi kalau penggunaan ini, apalagi sekarang dengan adanya jalan lebar, sudah tidak ada pandemi COVID lagi, orang keluar jalan masih macet di situ, macet juga menimbulkan karena penggunaannya pasti macet kan, macet lebih banyak energinya, maka itu menggunakan energi import. 1,4, 1,7, tapi ini ke bawah dan akan terus naik sampai 2,4 juta barrel per day untuk import. Jadi kita kalah cash terus terhadap import. Nah, sekarang saatnya kita berjuang bagaimana ini tidak terjadi ya, mulai dari diri sendiri dulu, mulai yang kecil-kecil kan gitu. Mulai saat ini. Bukan mulai besok, saat ini gitu.
pada prinsipnya adalah kita harus kesepakatan bersama. Ini kan hidup Indonesia ini kan adalah suatu negara, suatu ekosistem besar. Ada terdiri daripada orang, jadi harus saling mendukung satu sama lainnya. Karena bangsa ini bangsa besar. Nah, kembali kepada tadi yang saya ingin menyinggung, apa yang kata Mbak Ditri tadi, produksi dalam negeri. Ini tambangnya milik kita. Nikelnya terbesar. Apakah nanti produksi mereka akan dengan teknologi baru, Pak? Kemarin saya ketemu dengan salah satu smelter besar. Dia sudah ada teknologi baru namanya, Pak, oxygenized burning fluid. Jadi internalnya itu tidak lagi pakai batu bara, tetapi barang sendiri, masak sendiri, Mbak. Istilahnya di dalam sini dihembuskan oksigen membakar, jadi mereka membakar dirinya sendiri gitu. Daripada tanah tadi dengan campuran itu, sehingga dia mau itu itulah. Jadi tidak perlu lagi menggunakan batu bara yang insentif, dan energi listriknya juga nggak terlalu insentif, hanya 30% dengan teknologi baru. Dan teknologi itu terus berkembang karena orang ingin juga orang ini kan pada intinya ya secara harfiahnya ingin kebahagiaan, betul nggak ya Mbak Ditri? Mbak itu, pada kebahagiaan itu kan mereka mencari apa yang bahagia. Oh, saya butuh udara bersih, kan gitu kan? Ya betul nggak? Butuh yang pemandangan indah-indah. Kan saya tidak mau merusak, kan itu intinya kan? Itu secara lahiriah kita, secara native kita itu seperti itu. Jadi pada intinya kita terus mengejar kepada yang bersih. Oke, hentikan kita mulai. Beli pertama nggak mampu beli mobil, oke, motor. Kata Mbak Diti tadi skuter pun jadilah gitu loh. Listrik. Atau kalau nggak itu sepeda listrik, gitu ya. Iya kan, sepeda listrik sambil kayu sampai sehat. Kalau agak capek pakai listrik, pakai baterai, itu. Jadi kita mulai dari sekarang, sama seperti kalau kita ingin badan sehat terus, malas olahraga. Kalau nggak dipaksa hari ini olahraga, nggak akan olahraga terus gitu. Ya kira-kira begitu, Pak. Yang penting mulainya itu dulu ya. Mulai dulu. Mulai kecil-kecil, nggak harus langsung mobil listrik gitu kan. Tapi aku senang banget nih, Ren. Kita kan memang mendukung ya program pemerintah ini dan sudah mendengar langsung dari Pak Bob perwakilan PLN, ternyata kita siap menyuplai listrik ya, asal demand-nya juga udah disuplai, harus ada demand juga ya Pak ya, biar seimbang gitu. Kemudian kita juga udah dengar dari Mbak Ditri, ternyata kekhawatiran saya bukan karena paranoid, tapi memang kekhawatiran itu ada, tapi tidak untuk bikin kita pesimis ya. Jadi kayak nggak usah lah. Tapi ini sebagai apa ya, untuk mengingatkan juga saling apa ya, mengawasi dan mendukung program pemerintah apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama di area smelter pertambangan itu kan sangat tadi energi insentif. Kita pingin ada perkembangan teknologi yang terus-menerus supaya kondisi pertambangan di Indonesia itu bisa semakin hijau, at least lebih apa ya, tidak merusak lah gitu. Gimana Reina? Ini insightful banget dari. Kalau dari aku sih ya tadi ya, memang kalau misalnya ini kan mega project dari Pak Jokowi, dari pemerintah Indonesia, terus juga target-targetnya kan 2030, 2060 gitu. Nah, benar kata Pak Bob tadi dan juga Mbak Ditri tadi udah bilang ini tuh sebenarnya end goals-nya udah bener, udah ke arah yang bener. Tapi kita harus mengawal gitu ya kesananya supaya target-target yang tadi udah step by step, misalnya 2023 ngapain, 2030 ngapain, itu juga tercapai. Terus juga dari kita sendiri tadi pribadi mungkin nggak mobil listrik langsung, tapi hal-hal lain karena tadi supply-nya udah banyak. Terus kita juga harus sebagai apa ya, masyarakat sipil itu harus lebih melek juga bahwa ini perubahan ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan dan juga udah dipikirkan matang-matang oleh dari pihak-pihak seperti pemerintah, BUMN, seperti itu mungkin ya. Iya, harapan kita ke depan sih selain pengembangan industri kendaraan listrik ini bisa berjalan sesuai target, kita ingin juga transisi energi yang tadi Pak Bob sudah sampaikan, target-targetnya itu semoga tercapai juga ya. Betul. Atau bisa lebih cepat. Iya tadi ya, ada bisa lebih cepat kemungkinannya. Bisa lebih cepat. Kalau kemauan kita, bebannya lebih cepat datang, oke, cepat.
Saya mau Iya, Mbak. nambahin mungkin Oh iya, teman Mbak Ditri. Silakan, silakan. nambahin memperkuat poinnya Pak Bob soal transisi energi ya. Kalau kita lihatnya di sektor ketenaga listrikan, kita harus ingat kalau misalnya banyak kesan gitu ya bahwa ini kenapa ya lambat sekali ya Indonesia dalam meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan gitu ya. Kita jangan lupa, ini mungkin mengulang ya, tapi jangan lupa ada 2 faktor bermain di sini. Pertama, ingat listrik kita lagi surplus. Ya, listrik kita lagi surplus gitu kan. Dan PLN sudah punya kewajiban tanggung jawab kontrak sama beberapa pembangkit ya, bukan beberapa, semua pembangkit ya yang sudah ada gitu ya. Itu perlu ada bantuan gitu, harus dukungan bagi PLN untuk bisa satu memanfaatkan surplus itu supaya terserap dan lalu tercipta ruang untuk bangun yang baru, dan yang baru ini bisa energi terbarukan gitu ya. Dan yang kedua, kalau enggak bantu untuk gimana caranya bisa memensiunkan dini gitu loh, pembangkit-pembangkit yang ada gitu, yang batu bara ini. Bisa semata-mata hanya menuntut gitu ya, bahwa ya ini harus ditutup gitu loh. Kan ada tadi Pak Bob udah cerita banyak banget konsekuensi legal dan sebagainya gitu. Itu butuh pikiran bersama, and it's beyond PLN gitu loh. Jadi nggak cuman PLN itu butuh eskalasi gitu ya ke tingkat nasional. Ini adalah isu strategis gitu kan. Dan kita selalu harus ingat listrik adalah pilar perekonomian kita. Kebetulan sekarang perekonomiannya lagi berusaha bangkit lagi gitu ya. Ya wajar saja banyak surplus, karena dulu memang yang dibangun pembangkit-pembangkit ini dengan asumsi bahwa kita tuh bakal masuk ke era industrialisasi yang hebat gitu ya Pak ya. Waktu itu kan kita harapannya Jawa Timur industrialisasinya meningkat, Jawa Tengah industrialisasi, Jawa Barat, makanya dibangun di mana-mana gitu loh. Jadi awalnya gitu loh dorongannya, tapi ternyata kan industrialisasi tidak terjadi, ya maksudnya tidak meningkat sesuai dengan harapan, dan juga COVID, 2 tahun loh COVID, bayangin gitu. Perekonomian kita tuh terhantam COVID, supply chain dunia terhambat dan sebagainya. Dan to be honest, karena kita itu kembali lagi menjadi natural based resource economy, di situ lokasi dan juga demand-nya itu beda banget profilnya, nggak bisa menutup apa yang tadinya diharapkan datang dari industrialisasi gitu loh. Jadi kita kan berharap daerah-daerah Jawa ini masuk ke boom industrialisasi, ya, terus masuk ke boom pertumbuhan permintaan, karena misalnya kita semua jadi disposable income-nya jadi banyak, terus kita jadi ini ya pertumbuhan perekonomian ya, konsumsinya jadi meningkat gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang perlu dicatat bersama-sama. Nah, sekarang perlu ada solusi bersama gitu. Gimana nih caranya gitu. Nah, salah satunya adalah tadi udah disebutkan kita tema hari ini mobil listrik, tapi sebenarnya elektrifikasi di semua lini itu mungkin ya yang harus kita dukung. Tadi soal di household itu ya, kompor digelar oleh PLN gitu ya. Tapi kan PLN cuma satu aktor. Sementara di tempat-tempat lain kok malah dipasangin gas gitu loh, atau kok malah didorong penggunaan gas. Nah ini kan kontradiktif gitu. Kasihan PLN gitu loh di posisi di mana dia sendiri yang ngomong soal kompor induksi gitu ya, yang lain malah pihak-pihak lain, saya nggak mau menyebut siapa, malah menggelar gitu ya pemanfaatan energi yang justru impor gitu ya, energi yang justru mahal, bukannya malah ayo kita manfaatin surplus yang udah ada. Itu baru listrik gitu kan, belum lagi itu baru untuk cooking ya, belum lagi untuk industri juga sukanya memanfaatkan sumber non listrik gitu ya untuk prosesnya gitu, atau bahkan sukanya pasang sendiri gitu kan. Nah itu juga kan kenapa nggak manfaatin yang udah ada gitu. Kalau mau ngomong biaya mah nggak ada habisnya. Sekarang kebuktinya mereka yang mengandalkan gas gitu kena juga kan harga tinggi karena krisis energi gitu loh. Jadi itu hal-hal yang menurut saya membutuhkan intervensi pemerintah. Dan itu beyond dari PLN. PLN nggak bisa terus-menerus menekan harga, karena terus terang harga listrik kita itu udah sangat murah dan tersubsidi gitu ya. Jadi harus ada intervensi pemerintah benar-benar dengan tegas bilang nggak bisa yang ini harus ambil listrik dari PLN, nggak bisa yang ini harus ambil listrik dari PLN. Jadi sama-sama ciptakan ruang untuk energi terbarukan. Energi terbarukan makin banyak, harganya makin kompetitif. Harganya makin kompetitif, beralihnya bisa lebih cepat gitu loh. Bisa mulai benar-benar bilang ke pembangkit yang dulu-dulu, sorry ya guys, harga kalian udah nggak kompetitif nih, aku mau yang lebih murah nih, misalnya energi ABCB yang dari energi terbarukan, yang ini kemudian PLN mungkin dan pemerintah bisa punya uang lebih untuk
bantu menutup kontraknya lebih dini gitu misalnya. Jadi itu adalah dinamika yang dimana kita nggak bisa hanya lihat PLN dong gitu. Gitu. Nah, ya harus pahami juga posisinya PLN. Tapi bukan hanya memaklumi ya, cari solusinya gitu. Jadi itu mungkin untuk sedikit menguatkan hatinya, membesarkan hatinya Pak Bob yang mungkin sering banget ya perjuangannya dituduh Disalahin terus. PLN gitu kan kayak gitu ya. PLN lagi. Terima kasih Mbak Ditri, makasih Mbak Ditri atas supportnya luar biasa. Makasih banyak Mbak Ditri, Pak Bob atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga diskusi hari ini tidak hanya mengedukasi kita, tetapi juga teman-teman yang nonton di YouTube, dan semoga ada bagian dari pemerintah yang nonton juga, Mbak. Jadi mendapatkan pesannya, dan semoga pemerintah bisa mendukung PLN dan bisa menekan pihak-pihak yang perlu ditekan supaya jalan menuju elektrifikasi ini tuh bisa lebih mulus dan bisa lebih cepat gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya, Pak Bob, Mbak Ditri, Terima kasih Reina. banyak Mbak Renar, Mbak Muti, Mbak Ditri.